Selanjutnya sambutan sekaligus mungkin sosialisasi ya Ibu Camat, karena kita nggak mungkin datang ke kecamatan, satu kelurahan nggak mungkin datang ke kecamatan. Oleh sebab itu semoga Ibu Camat nanti bisa memberikan sosialisasi yang bermanfaat juga untuk kita. Seperti itu. Kepada Ibu Camat, Ibu Eni Sudaryani SST SIP MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj Masjid Baitur Rahman. Yang saya hormati juga Bapak penceramah kita, yaitu Pak Haji Muhammad Amri. Yang saya hormati pula para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya yang ada di Grand Sukawana, dan juga di sini ada tokoh masyarakat kita Pak Haji Ade. Kemudian juga yang saya hormati, alhamdulillah di sini ada Pak Lurah dari Sukalaksana dan juga ada Pak Sekur dari Sukajaya yang ikut dengan saya untuk hadir kemari, karena kebetulan Pak Lurah Sukawana tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau juga di tempat beliau sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj juga. Kemudian juga yang saya hormati juga para RT, para RW sekelurahan Sukawana, khususnya Pak RT Pak Haji Iwan yang sebagai tempat di sini. Kemudian juga yang saya banggakan seluruh hadirin warga Grand Sukawana khususnya, dan semua yang hadir pada acara malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini. Karena suasananya di sini kita lihat lampunya terang sekali, jadi rasanya walaupun malam ini terasa pagi hari ya. Kemudian juga puji syukur kita panjatkan juga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya kita bisa bertemu, saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau tanpa acara seperti ini mungkin saya akan sulit sekali bertemu untuk bareng-bareng ada di sini. Kalau kita harus melakukan atau melaksanakan suatu acara, baru kita bisa hadir bareng-bareng di sini. Tetapi kalau acara itu dilaksanakan di kecamatan, belum tentu seluruh warga Grand Sukawana diundang semua. Karena pasti hanya perwakilannya saja yang datang, sehingga kita tidak akan bisa bertemu seperti malam hari ini. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih saya dan juga rasa bangga saya kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Karena walaupun dalam situasi yang sulit ataupun situasi yang memang belum baik setelah COVID-19, apalagi di dunia saat ini sedang mengalami resesi karena memang banyak hal yang terjadi, seperti juga perang Ukraina dan sebagainya yang menyebabkan ekonomi kita juga ikut merasakannya, di mana bahan pokok dan segalanya ikut menjadi naik. Tetapi apapun itu, kalau kita syukuri secara bersama-sama, kita nikmati saja, rasanya semua itu akan tetap bisa berjalan dengan baik. Yang penting kita tidak boleh mengeluh, tetapi kita tetap terus bersemangat. Betul nggak bapak-bapak sekalian? Betul ya. Nah, di sini ada bapaknya, ada ibunya. Jadi ibu-ibu juga harus menerima yang bapaknya kasih. Bapak-bapak juga terus berusaha walaupun memang tidak seperti dulu. Tetapi kita masih tetap bisa berharap bahwa situasi akan terus berubah dan akan terus menjadi lebih baik lagi. Kalau kita tidak mau berharap dan kita akan
diam saja, tentu situasi tidak akan pernah berubah seperti yang kita inginkan kembali. Kemudian juga saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini, karena dengan hadir di sini, dengan nanti kita mendengarkan ceramah kita Pak Haji nanti di sini, penceramah kita, mudah-mudahan rasa keimanan kita akan bertambah. Di sini, walaupun di sini disebutkan bahwa mewujudkan generasi muda yang taat, tetapi di sini yang saya lihat yang banyak adalah Bapak dan Ibu semua. Nah, dari Bapak dan Ibu semua ini nanti yang disampaikan kepada anak-anak kita. Apa yang nanti penceramah sampaikan, itu yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena kalau di rumah tangga kita semuanya tentram, semuanya aman, maka anak-anak kita pun akan tumbuh dengan aman dan tentram, sehingga mereka menjadi generasi kuat yang mandiri dan menjadi penerus kita yang hebat. Tetapi kalau di rumah kita sudah berantakan, tentu anak-anak kita juga tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa sekuat dan sehebat yang kita harapkan. Jadi nanti, walaupun di sini yang banyak Bapak dan Ibu, usahakan ataupun nanti pasti Bapak dan Ibu lah yang akan menyampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian juga dari peringatan ini tentu saja pasti menebalkan iman kita, karena di sini di Sukawana ini, di Grand Sukawana ini kita bisa melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj. Padahal di tempat lain ataupun di kota lain hal seperti ini sudah jarang sekali terjadi. Yang masih banyak melaksanakan itu di Kota Serang. Kalau di kota-kota lain hal seperti ini sudah jarang sekali terjadi. Bahkan mungkin ada, tetapi hanya di sekolah, tidak di tempat-tempat ataupun di warga masyarakatnya. Kemudian juga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hal seperti ini perlu kita pupuk dan terus kita tingkatkan bersama-sama, karena dengan kita berkumpul, dengan kita bertemu, dengan kita bersama-sama tiap hari bertemu, maka silang sengketa itu akan menjadi tidak ada. Tetapi kalau kita jarang bertemu, kita jarang berkomunikasi, maka pasti banyak sekali masalah yang akan terjadi karena komunikasi yang tidak lancar itu. Dan tadi seperti pembawa acara sampaikan bahwa saya ingin sedikit bersosialisasi di sini mengenai program-program yang ada di kecamatan. Ini memang sangat banyak sekali. Terutama adalah yang saat ini sedang kita laksanakan adalah tentang STBM, di mana STBM itu kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Artinya di Kecamatan Curug ini masih banyak yang anak-anak kita yang stunting. Tahu nggak Bapak dan Ibu apa itu stunting? Nah ya, agak lebih bagus sedikit daripada kurang gizi. Karena kalau kurang gizi itu betul-betul yang lebih parah sekali. Nah ini stunting memang anak-anak yang sedikit kekurangan gizi tetapi pertumbuhannya terganggu. Nah, yang menyebabkan stunting ini adalah salah satunya kesehatan lingkungan, di mana kesehatan lingkungan ini di Kecamatan Curug itu salah satunya warga yang tidak mempunyai jamban. Kalau di Sukawana, di Grand Sukawana rasanya semuanya punya ya, alhamdulillah punya. Tetapi septic tanknya itu safety atau tidak, aman atau tidak, Bapak Ibu tahu tidak itu? Atau tinggal pakai? Tinggal pakai ya. Padahal yang harusnya aman, septic tanknya itu semuanya tertutup dari bawah sampai atas, sehingga pada saatnya penuh harus disedot. Tetapi kalau bertahun-tahun tidak pernah penuh, nah itu yang harus kita pikirkan. Kemana ini air mengalir? Karena sebelah septic tank kita ada pompa air. Di situ airnya yang kita olah untuk kita minum, kita makan. Jadi bisa tercemar. Tetapi masalahnya bukan hanya itu saja. Kalau di masyarakat biasanya mereka malah belum punya jambannya. Mereka belum bisa buang air di tempatnya. Tetapi mereka buang air itu di kebun atau di mana itu? Di sungai atau dibuang, dilempar seperti itu. Jadi di Curug itu
di Kecamatan Curug itu ada sekitar 500 kepala keluarga yang tidak mempunyai jamban. Dari bulan November kita sudah mulai mengkoreksi, kita sudah mulai bersama-sama dengan seluruh tokoh masyarakat yang ada, kemudian juga dengan yang dari perusahaan-perusahaan yang ada, kita bareng-bareng duduk bersama bagaimana cara menuntaskan ini semua. Dan akhirnya kita mendapatkan bantuan juga, ada dari provinsi juga, dari dompet duafa juga, sehingga dari 10 kelurahan yang sudah ada, yang ada di Kecamatan Curug, ini sudah 4 yang menyatakan ODF. Artinya 4 kelurahan ini semuanya sudah mempunyai jamban. Nah, dari 4 kelurahan ini yang sudah itu baru Sukajaya, Curug, Tinggar, dan Cipete. 6 kelurahan ini termasuk Kelurahan Sukawana ini masih banyak yang belum mempunyai jamban. Bahkan di Sukawana kalau tidak salah sekitar 70 kakak yang tidak punya jamban. Prihatin tidak? Nah, dari situ angka stunting di Kecamatan Curug itu mencapai 170. Banyak sekali. Jadi anak-anak kita itu banyak yang memprihatinkan. Kemudian gizi buruk yang ada di Kecamatan Curug memang tidak sebanyak stunting, hanya ada 7 anak. Itu yang sudah terlaporkan. Tetapi kita tidak tahu apakah yang tidak terlaporkan itu ada atau tidak. Dari situ kita harus mulai berpikir bahwa gizi buruk dan stunting bukan hanya karena makanan yang mereka asup yang kurang, tetapi dari kesehatan lingkungan juga. Nah, kesehatan lingkungan ini harus kita perbaiki. Dari perbaikan itu nanti baru tercapailah anak-anak kita yang sehat. Di sini mudah-mudahan kalau di Grand Sukawana semuanya pasti mempunyai jamban. Tetapi nanti harus Bapak dan Ibu lihat lagi apakah septic tank kita aman atau tidak. Dan saya berharap kalaupun nanti ada lagi, maksudnya banyak yang di sini pastinya kalau di perumahan ini semua pasti punya jamban. Tetapi di tetangga kita karena sebelah-sebelahan itu pasti masih ada Pak RT ya. Masih ada, masih banyak. Tetapi nanti mudah-mudahan dengan Ketua STBM kita Pak Haji Ade, kita juga akan mendapat bantuan lagi dan kita akan tempatkan itu mungkin nanti di Sukawana. Sehingga Sukawana nanti juga bisa bebas. Dan saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu semua untuk ikut bersama-sama membantu tetangga-tetangga kita. Bukan dalam bentuk materi dan sebagainya, tetapi mungkin dengan cara menasehati ataupun dengan cara memberikan masukan-masukan yang seharusnya agar mereka mengerti dan tidak membuang apa? Tidak golbon lagi ya. Jadi nanti harus di tempatnya. Itu saja. Kemudian kalau untuk di sini mungkin warganya banyak yang belum mempunyai KTP. Atau semua sudah menjadi warga Grand Sukawana atau masih orang luar? Masih luar. Nah, saat ini sebentar lagi kan tahun pemilu. Jadi yang masih mempunyai KTP di luar ataupun belum pindah segera bikin. Dinas Kependudukan saat ini sangat membuka kemudahan-kemudahan untuk kita berpindah alamat. Karena tahun depan kita sudah mulai melaksanakan ada pemilihan. Sehingga yang masih KTP-nya di luar, ayo segera dibuat. Kesulitannya apa? Segera disampaikan. Karena di Capil sudah membuka akan mempermudah. Tetapi Bapak dan Ibu harus datang ya. Jadi jangan, aduh males kesananya. Kalau males ya tidak akan pernah dibuatkan. Tetapi kalau kita sudah datang, pasti dibuatkan. Dan itu tanpa biaya. Kalau masih ada yang minta biaya, boleh disampaikan. Boleh dilaporkan ya. Nanti itu akan kita sampaikan kepada Pak Kadisma. Sehingga nanti Bapak dan Ibu akan mudah mendapatkan KTP baru dan KK baru. Nah kalau misalnya kita tinggal di sini terjadi sesuatu ting-bating ya, jangan sampai. Tapi masih KTP di luar kan kita bingung menghubunginya kemana, seperti itu. Tetapi kalau sudah tepat, pasti orang sini yang dicari,
pasti kenal dengan kita semua. Ya, jadi tolong segera bikin identitas baru bahwa betul-betul ini adalah warga Sukawana, Grand Sukawana, ya. Kemudian juga untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang menginjak 17 tahun, segera melakukan perekaman di kecamatan. Jadi bikin perekaman baru langsung ke kecamatan. Itu dekat dari sini ke kecamatannya, jadi tidak perlu ke Disdukcapil. Itu pun bisa segera. Kenapa? Persyaratannya hanya pastinya kakak yang ada, ya, kakak kita dan mungkin akte kita, hanya itu saja, akte anaknya dan juga kartu keluarga, itu aja yang dibawa, fotokopi saja, itu aja. Jadi nanti anak-anak kita begitu menginjak 17 tahun langsung mempunyai KTP, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kita lihat bahwa anak-anak kita yang belum punya KTP dan sudah menginjak 17 tahun segera bikin. Langsung ke kecamatan, insya Allah langsung dibuatkan perekaman di situ. Nanti tinggal nunggu kapan nanti selesainya. Hanya seperti itu, mudah sekali, ya. Kemudian juga nanti kalau ada masalah-masalah tentang kependudukan, silahkan nanti berhubungan dengan Pak RT langsung atau bisa langsung ke kecamatan. Kemudian mudah-mudahan nanti juga tidak ada yang dipersulit karena semuanya itu sekarang gratis, bisa dilaksanakan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, walaupun dalam situasi yang memang sulit, tetapi kita tetap masih semangat dan masih terus bisa berkumpul bersama di sini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Camat kami ucapkan terima kasih atas segala informasi yang sangat penting dan kita bisa laksanakan untuk semua warga, khususnya warga Grand Sukawana karena kebanyakan ini pendatang.